Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Konten biar hoba asik yo ngeteti Dindra meneh. So kali ini ya, ini Dindra akan up faktor ya kenapa kok melankolis itu gak mau gitu ya dipegang barangnya sama orang. So sebelum kalian nonton videonya bisa di like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gas cekidot. Jadi kebutuhan emosional kepribadian melankolis yang pertama dukungan ya. Yang kedua apa? Ruang. Ya, tipe melankolis atau pemikir atau penulis skenario tadi membutuhkan ruang sendiri dan jangan sentuh barang mereka. Kenapa? Karena kebutuhannya ruang yang dia nanti bisa atur semua. Dan uniknya orang melankolis itu, walaupun nggak belajar bagaimana cara mengatur, dia pandai mengatur dan sangat teratur. Pensil sama pensil, yang runcing ke atas semua begitu. Iya, nggak ada tuh mencong-mencong, nggak ada. Ya, dia pandai mengklasifikasi. Itu tadi saya bilang, kalau kita ganggu mejanya dia atau kamarnya dia atau lemarinya dia, tahu. Dan pantang sekali barang-barangnya dia itu, ya, terutama bukunya itu kita pinjam dan kita nggak kembalikan. Marah itu. Atau kita pinjam, ya, kita baca baru separoh, kita lipat ujungnya. Kenapa? Karena tipe ini untuk batas pembacaan pakai pembatas buku. Betul nggak, Bu? Iya. Tipe lain? Lipat aja susah amat sini. Paling pantang barangnya dipinjam dan balik leceknya paling pantang ini. Ya, kenapa? Karena memang dia apik. Kalau ngatur sesuatu selalu adik kakaknya dulu, anak tengah. Dan tipe ini punya koleksi. Betul, Bu? Mana tipe melankolis Ibu? Pasti Ibu punya koleksi kan? Entahlah koleksi korek dari berbagai negara, entahlah koleksi magnet di pintu kulkasnya dari berbagai negara dan teratur banget, ya. Ada juga tuh apa, souvenir kawinan aja dia nggak buang, dia atur. Dan dia tahu ini kawinan siapa, ini kawinan siapa, ini kawinan siapa. Ya, ini tipe ini. Dan dia senang melihat koleksi itu. Ya, Bu? Iya, karena memang orangnya yang apa, teratur. Dan kenapa dia senang koleksi? Senang memorize, senang memori, senang kenangan. Dia tahu persis melihat magnet ini. Waktu itu Bunda beli magnet ini di Vancouver tahun 2003 bulan Agustus tanggal 17. Dan pada saat itu Bunda pakai baju merah putih karena habis upacara di KBRI. Gitu aja hafal. Anaknya yang tipe bukan melankolis, males dijelasin detail. Gitu. Jadi dia sangat mengingat. Makanya barang-barangnya, sepatunya dia pasti rapi. Kadang dia sendiri yang rapiin. Nggak mau ada barangnya yang terbuang. Kebayang nggak kayak apa rumahnya, kamarnya? Untung taklim. Dalam taklim dapat informasi, ya, barang-barang yang sudah tidak terpakai sudah infakkan, sedekahkan supaya manfaat. Itu makanya waktu dia mau pilih juga dengan sedih hati, yang mana ya, yang ini, tapi kenangannya kuat banget. Yang ini, aduh, lama juga. Mau memilih untuk diinfakkan lama juga. Tapi karena sering ngaji bahwa nggak usah pilih, langsung aja sudah. Nanti datang lagi rezeki. Baru tuh. Baru. Walaupun dia ingat barang-barang mana saja yang saya infakkan. Ingat. Ingat.
Jadi, kebutuhan emosional kepribadian melankolis itu ada dua, yaitu satu dukungan, dua ruang. Melankolis itu tipe pemikir, penulis skenario, membutuhkan ruang sendiri dan usahakan nggak sentuh ya barang mereka. Sebenarnya bukan pelit ya, tapi nggak mau barangnya rusak atau cacat saat kembali. Kalau hati-hati kembali dengan rapi sih Dindra bolehin sih, tapi walau jujur dalam hati kayak tidak rela. Karena apa? Selama hidupku banyakan orang yang habis minjem itu ada noda, cacat sedikit sekali, tapi si tipe melankolis memutuskan untuk beli lagi. Terus kalau kata kalian pasti lah itu udah punya, ngapain beli lagi ya kan. Nah itu udah ada, ngapain beli lagi. Padahal kalau melankolis ya, yang dinilai itu bukan punyanya, tapi ada cacatnya, ada nodanya itu, makanya dia beli lagi seperti itu. Cenderung suka gonta-ganti ya kan. Kalau nggak ada itu mulu gitu, kayaknya nggak gimana ya kan. Jadi selain nggak ada cacatnya yang sempurna gitu ya, itu juga pengen gonta-ganti. Jadi harus minimal dua lah, nggak satu aja. Yang satu mah cukup suami pasangan aja ya. Kalau barang mah tetap ya harus ada ganti. Kalau nggak ada ganti ya gimana ya kan. Melankolis itu nggak usah belajar cara mengatur, udah dari wataknya ya, jadi kayak otomatis gitu. Ini contoh Bu Aisyah Dahlan soal sekolah ya, karena Dinda udah lupa dulu masa sekolahku. Jadi aku contohin tentang barang aja. Baju warna sama dikumpulin biar nyarinya gampang, dan kalau sama semua gitu ya enak dipandang. Hadapnya, bentuknya dan lain-lain harus sama, sampai mengatur segala macam bidang. Kayaknya kalau watak lain ya, kalau misalkan menata baju itu pasti yang penting pakaian-pakaian, celana-celana, terus apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau di melankolis, kalau di aku ya itu enggak, yang penting warnanya sama, ungu ya ungu, pink hitam kayak gitu. Dengan seperti itu jadi mudah gitu buat ngambilnya. Oh mau pakai ungu gitu kan ya, oh aku pakai ini kayak gitu, jadi mudah gitu, gampang gitu ya kan. Terus juga kalau dilihat tuh, kita buka lemari enak dipandang, oh sama semua warnanya. Sedangkan kalau buka lemari yang warnanya nggak sama, berantakan gitu, rasanya risih. Aku cenderung nggak suka lihat lemarinya orang gitu, aku suka lihat lemariku sendiri gitu. Bukan soal rapi lipetannya dan lain-lain, bukan, warnanya kalau aku. Makanya cenderung lama kan kalau ngerjain apapun ya, karena pengen detail, pengen sempurna, pengennya itu rapi aja gitu, sama semua gitu warna. Pun yang dipinjam berubah sedikit gitu ya dari pergerakan semula. Melankolis tahu, kalau watak lain Dindra rasa sih bumat, iya nggak mau tahu, betul nggak gitu. Di versi aku yang dulu selalu marah kalau ada yang kurang di mataku, langsung kumaki, to the point, suruh kembaliin yang seperti aturanku. Tapi versiku sekarang karena udah dikit-dikit taklim ya gitu, yang tak ingat tidak semua orang itu mengerti maksud dan hatiku. Kalau kira-kira nggak sesuai ya udah, Dindranya sekarang ngalah mulu, tapi ngalahnya juga teratur gitu. Maksudnya ngalah teratur gimana sih ya kan, ngalah kok teratur. Maksudnya ngalah teratur itu oke, ya ngalah ngikutin maunya dia, maunya mereka, maunya orang itu apa gitu, tapi dengan diskusi dulu gitu. Jadi nggak langsung aja mau gitu, nggak. Kita diskusi dulu ya, gimana enaknya aku dan kamu. Kalau sudah ketemu jadi satu, ya udah kita pakai jalan itu, kita pakai cara itu, kita praktekin cara yang itu. Intinya ya udah dijalanin cara yang itu, yang habis diskusi itu gitu, bukan terus ngalah aku jadi kalah semua gitu, enggak. Kayak istri selalu kan ya, kayak suami atau siapa gitu naruh banduk apa semua berantakan dan lain-lain ya. Makanya sebenarnya itu aku bilang, sebenarnya suamiku, anakku, semuanya itu nggak manja, tapi karena nanti yang dia lakuin ya tidak sesuai dengan keinginanku, tidak sesuai dengan karepku gitu ya. Daripada berulang ya, aku
balik natani ya kan, balik mengulang lagi, terus ngambil lagi, capek kan ya kalau berulang kayak gitu. Mending ya udah tinggal aja, aku semua yang beresin, aku semua yang ngatur sendiri gitu. Kamu udah tinggal rapi aja gitu, udah tinggal siap aja gitu. Nah seperti itu. Makanya lah kok anak tidak diajarin buat disiplin mandiri gitu kan ya, bukan seperti itu, ketimbang berulang gitu ya. Kalau anak sih masih mending ya kita ajarin, nanti juga akan teratur sendiri kan ya kayak gitu. Tapi kalau suami kan nggak perlu lah ya diajarin, wong udah gede ya kan, daripada kita capek-capek buang energi yang terlalu ngomel-ngomel, cerewet dan lain-lain. Ya udah dia mau ngopi atau dia mau apa kayak gitu ya, kita yang nyiapin semuanya, udah sampai kayak tinggal berangkat aja gitu, nggak usah perlu ngurusin handuk, ngurusin baju, ngurusin sisir, ngurusin rambut kayak gitu. Udah tinggal aku aja gitu yang nyiapin. Kalau melankolis seperti itu ya. Nanti kalian komen ya di terakhir, aku pengen lihat watak kalian apa gitu. Jadi manjanya suami itu sebenarnya karena terbiasa. Dia itu orangnya mandiri banget ya, mandiri banget. Misalkan nggak ini juga nggak masalah, nggak ada yang ngambilin, nggak ada yang ngituin, nggak masalah. Cuman karena akunya ya kan, gandengannya yang kayak pengennya sempurna ya kan, pengennya apa-apa itu serba rapi aja, teratur aja gitu. Jadi aku aja gitu yang ngambilin. Gak bisa ya buat tips untuk kalian-kalian yang sering kok suami tuh naruh handuk dan lain-lain, itu seperti itu sih, timbang ribet, capek ribut mulu gara-gara hal sepele ya. Mending kalian aja yang langsung tandangin gitu, lakuin gitu, nggak usah kebanyakan ngomong, nggak usah kebanyakan bicara, udah dikembalikan di seperti semula gitu. Karena capek ya kan, sekali ini sekali dibilangin ya kan, iya sekarang naruh ya kan, dibilangin lagi naruh lagi, tapi kan terus bilangin terus ya, daripada bilangin terus. Kalau aku sih mending aku aja yang ngelakuin. Kebutuhannya ruang yang bisa semua diatur, nyata banget ya kan, sampai semua orang ku atur gimana caranya biar rapi, urut, pas teratur ya. Ya mohon maaf sekali ya, Dindra di video ini juga menyatakan kalau Dindra minta maaf yang sebesar-besarnya untuk semua orang yang ku atur, termasuk suami, anak-anak, mertua, semuanya, orang tua, semuanya lah ya yang berada di aturanku. Juga mohon maaf ya, sebenarnya aku tuh nggak pengen ngatur kalau kalian tuh teratur, kalau kalian tuh tahu, tapi kan nggak mungkin kan semua orang tahu gitu ya. Jadi ya tolonglah please ya kan, kalau nggak mau diatur ya teratur dikit gitu. Begitu ada yang kurang teratur dikit aja, misal jam, barang atau apa, udah bingung sendiri. Makanya Dindra suka menjadwalkan apapun itu hari Senin sampai Minggu. Jadwal ganti barang ini itu, modelnya minggu ini ganti yang ini itu, pokok tiap-tiap diatur lah. Tak rasa watak lain gak sebegini ya gitu. Jadi kayak misalkan hari Senin ngapain, Selasa sampai Minggu itu tahu gitu jadwalnya, jadwal nyuci baju kapan, kerja kapan, ngonten kapan, tuh kayak semua udah ada jadwalnya sendiri gitu gengs. Jadi nggak suka dia dikandani, disuruh-suruh kayak gitu, karena sudah punya jadwal itu tadi sendiri gitu. Jadi nggak usah disuruh pun, nggak usah dibilangin pun, dia udah tahu gitu. Malah cenderung kalau misalkan disuruh diloroi apa dikandani, dia cenderung ilfil sendiri gitu. Ngapain sih tuh orang ya kan nyuruh-nyuruh, ngandani. Aku tuh udah punya jadwal sendiri gitu. Dulu awal nikah mas suami, aduh ngaturku kebangetan, sampai suami pun merasa kayak boneka atau binatang. Wah serem kan, sampai tiap hari kita ribut ya karena aturan-aturan yang memberatkan. Malum ya belum ada pelajaran, sekarang udah jadi tahu suami beda watak, yang nggak teratur baju, handuk dan semua dan lain-lain. Ya udah aja gitu, daripada ribut Dindra atur mulu. Jadi Dindra yang bergegas ngatur. Sering kali dibilang ribet banget sih, ada yang mudah kenapa cari yang susah kayak gitu ya gengs ya. Semua orang seperti itu, ngelipet tinggal ngelipet ya kan, ini tinggal itu. Kalau Dindra nggak bisa ya, kalau ke atas ya ke atas semua, ke bawah semua, ke depan semua, intinya teratur aja gitu. Jadi A B B gitu kan, kalau angka ya urut aja gitu. Tahu ya watak lain kok bisa gitu ya, nggak urut, nggak teratur gitu, nggak enak gitu ya, nggak risih, nggak kayak gimana ya,
kayak nggak sama gitu loh. Kelihatan juga ya dari baju ya kan. Aku kalau kemana-mana itu sama siapapun itu orang ya kan, kecuali sama orang tuaku yang memang tidak tahu yang anaknya seperti apa itu, ya wis buah karepku ya kan. Apa namanya, yang penting orang-orang itu kalau aku ajak keluar gitu aku janjiin mana yang mau gitu ya, kayak misalkan suami anak gitu kan ya, aku bilang mau nggak, kalau misalkan mau ya ayo kita keluar ya kan, kayak gitu. Tapi kalau nggak ya udah aku yang ngalah, udah nggak usah keluar nggak apa-apa kayak gitu. Seperti itu sama orang-orang pun kayak gitu, siapa yang mau ya janjian ya, bisa nggak pakai baju ini jam segini gitu, pokoknya semua diskusi dulu semuanya. Kalau emang bisa ketemu kita sama gitu ya, ayo. Makanya itu ya cenderung suka apa ya, memilih-milih itu padahal bukan milih orangnya, gengs, milih yang bisa, yang sepaham gitu loh ya, dengan bisa nggak diajak janjian pakai baju ini apa waktunya kayak gini di tempat ini, bisa nggak gitu. Kalau misalkan nggak bisa, ketimbang kita ribut, ketimbang kita kecewa berat ya kan. Sama teman-teman pun aku juga gitu, ada nggak kamu baju hitam, ada nggak kerudung ini, yuk kita samaan gitu. Sebenarnya kekompakan itu kan bukan soal baju dan lain-lain ya, bukan tentang barang ya gitu, tentang hati, tentang apa, tentang bicara, komunikasi yang apa ya, yang nyambung gitu ya, kekompakan itu. Tapi kalau di aku pribadi tidak, di melankolis lah beda, mestilah soal barang apa gitu, entah baju entah apa. Terus sampai dibilang sama orang tua aku kan ya gitu, walah mau keluar aja ribet kayak gitu ya, mau keluar aja ribet gitu, harus pakaian ini, yus pakaian seadanya, yang penting keluarnya. Kalau aku bukan keluarnya ya, tapi karena aku tidak mau debat ribut ya sama orang tuaku yang tidak tahu gitu tentang anaknya sendiri, loh nggak tahu gitu kan ya. Jadinya aku memutuskan untuk senyum aja, ketawa aja, walaupun itu orang tua, daripada durhaka ya nggak. Nah, kenapa Dindra lebih suka apa seatap ya, serumah dengan suami saya dari dulu daripada ke sama orang tua, yaitu karena itu ketidakpahaman ya. Pokoknya nggak tahu ya, aku tidak bisa mempelajari apanya mereka, nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah kalau mau suamiku gimana-gimananya gitu ya, misalkan jihad itu apa itu ya kan, nggak ngerti dulu ya, tapi kalau sekarang enggak kayak gitu. Aku tuh bisa gitu karena tidak pernah mengatur tentang barangku gitu, nggak pernah ikut campur tentang barang-barangku dia. Dulu tiku pas jemuri itu berserakan gitu, nggak sama gitu, kayak ujung nggak ketemu ujung, rasanya pasti gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, orang sekeliling kita itu mengerti, memahami watak, jadi ya gitu, jadi tahu gitu. Emang ya bener-bener kan pertama ya baru kumpul pertama kali ya kan, nggak tahu, aku pun juga nggak tahu kan ya pengennya utiku seperti apa, pengennya itu seperti apa. Kalau sama suami dulu sudah melewati proses-proses yang sepanjang itu, masa nggak tahu kan, nggak mungkin. Nah ini kan aku tinggal di mertua gitu ya, jadi enggak lama sih, enggak sama kayak orang tua aku gitu, enggak kayak dia, mereka itu udah tahu tapi kayak jarak nggak tahu gitu loh. Tapi kalau di utiku enggak ya, kayak misalkan sekali ini salah gitu ya, sekali ini oh ya kurang tepat ya, nggak sesuai sama keinginanku, besoknya itu langsung diubah gitu sama utiku gitu. Makanya aku cocok gitu, kayaknya gampang gitu, mudah dipahami gitu. Oh berarti tahu gitu. Misalkan waktu awal kan ya, namanya orang nggak tahu ya wajar ya kan, kayak apa hanger gitu ya, hanger pink sama pink, hitam sama hitam gitu, itu kan pertama berserakan banget ya kan. Nah waktu udah lama beberapa hari yang kemudian gitu, cepet ya adaptasinya itu, jadi otiku naruhnya ya sama pink semua, hitam semua, jadi kayak tahu gitu. Sama suami pun, anak pun juga kayak gitu gengs. Jadi semua itu emang harus dicontohin dulu gitu, baru tahu gitu. Nggak bisa kalau misalkan kita mau orang itu tahu tapi tidak dicontohin dulu, nggak bisa. Terlontar ucapan suamiku yang dulu banget ya, yang waktu sekasar itu, pernah lah ya kayak gitu.
gak ngomong, gak bu ajari apa yo ngerti karepmu kayak gitu. Nah itu berarti kan tandanya dia udah kode tuh ya kan. Emang bicaranya laki-laki itu singkat, padat, jelas gitu. Maksudnya dia itu nggak dikasih tahu ya apa ngerti gitu kekarepannya itu apa tahu gitu ya kan. Nggak orang itu kan nggak tahu ya isi hati manusia itu nggak tahu ya, makanya dikasih tahu dulu kayak gitu. Makanya sekarang nggak ada kayak gitu karena ya memang sudah dibicarakan terlebih dahulu gitu geng. Dindra punya sama, kalau ada orang yang beda, oh mungkin maksudnya sama, caranya aja berbeda. Sekarang gini mikirnya, dulu mah nggak maunya selalu sama. Tipe melankolis punya banyak koleksi, sangat benar sekali. Hiburan, healing, hobinya itu bukan kayak watak-watak lain ya, sangat beda sekali. Watak lain suka jalan-jalan, refreshing, pokok yang berhubung dengan seperti ini. Kalau tipe melankolis cenderung suka dengan barang, makanya banyak koleksi-koleksi. Ya, kalau watak kalian itu watak selain melankolis ya ini ya, kalau melankolis sih taroso podo ae. Ya agak-agak sama gitu ya kan, yang kayak wataknya pragmatis, sanguinis, koleris, terus apalah itu ya kan, pasti suka jalan-jalan ke pantai ya kan, refreshing diri sendiri suka kan. Tapi kalau melankolis ini cenderung lebih suka ngoleksi barang, bener. Kalau dia udah ngoleksi barang itu udah kayak healingnya dia gitu, udah kayak hiburan gitu. Apalagi kalau dapat sampel-sampel gratis yang sebanyak itu ya kan, karena memang kan pekerjaanku itu ya sekarang, jadi dapat banyak sampel gratis yang diingini kayak gitu. Wah seneng banget gengs kayak gitu, udah serasa kayak liburan ke luar negeri aja gitu. Menurut anda ya, menurut kalian mesti hiburan yang ke Belanda, ke Hong Kong, ke Jakarta, ke itu hiburan. Kalau menurut saya tidak. Aku tuh kalau punya duit lebih cenderung taruhnya ke barang ya kan, bukan cenderung suka jalan-jalan. Di sini kan banyak ya perbedaannya, pasti sering tukaran kan. Yang pasangan sukanya jalan-jalan, refreshing ya kan. Yang saya sendiri gak suka dengan itu semua. Aku suka koleksi-koleksi barang yang unik-unik, yang cantik-cantik gitu. Biar gak ribut gimana ya, biar gak ribut kalau diajak jalan ya udah mau ya kan. Tapi dengan syarat gitu kan, gini udah diskusi dulu seperti itu gitu kan. Kalau tentang hobinya tentang barang ya udah ya nggak usah ada yang maksa, nggak usah ada yang ngatur gitu, ya udah aja gitu, wong itu healingnya gitu. Kayak bokapku itu, kalau nyokap bokap ya kan, mau papaku itu, kalau suami sih nggak pernah sampai segitunya. Kalau bokap nyokap ya kayak gitu. Ini ya barang-barangmu ini kamu kumpulin udah berapa miliar ini kayak gitu. Selebihnya seperti itu, padahal ya nggak sampai miliaran kali ya kan gitu, paling ratusan juta kayak gitu. Tapi emang selebih itu kalau watak-watak yang tidak melankolis, kita kan beda watak gitu, jadinya lebih banget sih ya tentang barang aja digituin gitu. Padahal bagi mereka watak lain, barang itu mending uang ditabung ya kan, mending uang tuh dibuat apa, jalan-jalan, refreshing dan lain-lain. Tapi tidak, beda ya, beda watak, beda cerita. Melankolis itu jalan-jalannya bukan untuk healing, nge-fresh pikiran, tapi untuk mengabadikan momen kenangan. Makanya kenapa kok aku kalau diajak apa-apa ya selalu pilih tempat yang bagus ya kan, karena aku tuh butuh momennya, videonya. Masa iya di video di tempat yang mohon maaf biasa misalkan ya kayak gitu. Makanya jadi mohon maaf ya, dulu aku cenderung kayak kalau diajak di angkringan atau diajak di pinggir jalan, aku kurang setuju, kurang mau, karena tahu sendiri ya tempatnya bukan jelek, bukan karena aku tuh gak butuh apa-apanya, aku tuh butuh nyari videonya, butuh view kan yang bagus kayak gitu. Tapi sekarang aku tidak lagi, dimanapun tempat oke aja, asal momennya berkesan ya kan. Makanya aku tuh kalau ngajak momen aku ya, ngajak keluar aku, kayak nanti itu kelihatannya di sana apa kayak kurang srek atau gak berkesan lah momennya ya biasa gitu, tahu ya kan aku jarang gitu keluar gitu. Makanya aku pengen sekali keluar itu berkesan, ada momennya gitu, karena tadi memoris tadi ya kayak gitu. Sebenarnya nggak dibutuhin tuh bukan makanan juga gitu loh. Kalau makanan sih
tak rasa aku dremban aja ya, nggak amis, kecut, hambar gitu ya. Cuman ya itu loh gengs, momennya dimana kita kebersamaannya kayak gitu ya. Makanya sekarang dimana aja it's okay wae, penting berkesan. Dari sini tuh ya, yang momen berkesan tadi, aku tuh sering suka banget dengan video yang banyak ngepak-ngepaki video, dan akhirnya aku capek, malas ngedit, malas ngupload ya kan. Tapi kalau keluar yang sekarang, karena aku belajar ya dan sudah taklim gitu, jadi nggak perlulah banyak-banyak video, simple aja, video dikit tapi ndang cak dikemas, diupload kayak gitu. Udah nggak lagi pengen banyakin video, bukan karena suami yang tidak mau, tapi karena Dindra sendiri yang merasa simple kayaknya lebih praktis gitu kan ya, yang itu ya, yang video-video konten. Jadi tetap ada momennya, dikit tapi apa namanya, cepet gitu loh, ringkes gitu, enggak dengan bertele-tele atau panjang. Dulu korekku itu dari bentuk biasa sampai unik ada semua. Sekarang beda ya kan. Dulu aku kan mengoleksi korek ya gengs ya, tahu lah ya zaman aku nyemuknya ya kan. Tapi dulu itu, makanya ini aku ceritakan nggak apa-apa buat pelajaran, buat pengalaman kalian saja ya. Sampai korek yang biasa ya, biasa banget, biasa gitu ya, sampai yang luar biasa, yang unik-unik gitu, dari murah banget sampai mahal banget ada semua. Ku koleksi di tas, dan itu orang tua aku sama sekali tidak tahu menahu tentang itu waktu belum menikah ya gitu. Itu beda, udah nggak kayak gitu ya, udah nggak korek lagi, tapi tetap yang unik-unik itu selalu ada di benak dan pikiranku. Suka dari beda-beda gitu bentuknya dari orang-orang yang lainnya gitu. Orang lain mah suka yang simple, yang nggak unik, kalau aku suka unik. Nah, setelah koleksi terus udah ya ditaruh di tempat yang bagus dan ditata sampai yang bener-bener rapi, nggak ada yang melengseh sama sekali ya. Kayak misalkan warna sama warna, tinggi sama tinggi, pendek sama pendek kayak gitu, sampai bener-bener punya ruangan khusus geng yang buat koleksi barang itu gitu. Nggak peduli mau rumahnya itu sempit, mau rumahnya itu besar, mau rumahnya itu gimana, nggak peduli, yang penting ada nyelempit koleksi barangku ada di situ dan tertata rapi semua, tidak ada yang melengseh. Tak lain dia nggak catat ya, nggak ingat beli di mana-mana, tanggal dan lain-lainnya, detailnya seperti apa. Tapi melankolis selalu ingat meskipun sekian lama ya kan, karena suka dengan memoris, kenangan ya, momen. Makanya hal-hal yang penting, yang baru gitu ya, yang baru-baru itu cenderung suka lupa, karena yang diingat itu ya yang gak harus diingat. Lucu ya, kayak misalkan yang gak penting gitu loh gengs ya, yang udah sekian lama harusnya sih nggak usah diingat, nggak apa-apa ya kan. Belinya di mana, tanggal berapa, warnanya apa, itu nggak penting kan ya. Yang penting itu sekarang apa yang kita lakuin sekarang itu kan ya. Tapi suka lupa malah kan, yang baru-baru suka lupa karena memang memoris banget, kenangan banget. Jadi nyimpennya nyimpen kenangan, bukan nyimpen yang baru-baru gitu. Ini kebayang juga kan ya, kalau melankolis itu nyimpennya kenangan, pasti susah gitu melupakan masa lalu, melupakan yang dulu-dulu kayak gitu ya. Sesusah itu gitu daripada watak-watak lain. Emang bener banget gengs. Jadi cara aku melupakan ya dengan membuang, dengan membakar kayak gitu. Karena memang tidak segampang itu, seperti watak-watak yang lain tuh tidak mudah bagi kita gitu. Mau ada barangnya yang terbuang, karena menurutku itu mubazir. Sampai-sampai aku tuh ya, kalau yang lain buang-buang dengan begitu mudahnya ya, aku membuang ya, ngasihnya itu kayak orang yang gak ikhlas gitu. Karena sayang ya itu barangnya gitu. Tapi karena alhamdulillah udah taklim ya, udah belajar diikhlaskan gitu ya. Diikhlaskan saja, meski dalam hati itu merana banget ya. Kayak aku itu habis ngasih orang apa gitu ya, apalagi warna pink ya, bener udah gak kepake, itu udah cacat gitu, tapi aku kayak gak rela gitu. Cenderung watak melankolis itu banyak keunikan ya.
Antara sekian panjang ya cerita Dindra ini, kalian wataknya apa? Kasih tahu Dindra ya, biar kita lebih tahu, saling mengenal, mengerti ya. Ngerti karena semua watak berbeda cara menyikapinya. Komen-komen ya gengs ya, watak kalian itu apa ya kan, gimana? Sepanjang guru ya, yang paling the best itu ya Bu Aisyah Dahlan. Dia itu tahu tentang watak manusia, pikiran manusia itu tahu semua, dan nilainya, kata-katanya tepat lagi, nggak pernah kurang tepat. Alhamdulillah, sekian dulu gengs video dari Dindra. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching geng. Please stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.